Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini adalah tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Pekerjaan orang tuaku. Apakah anak-anak Ustaz pernah mendengar kata dongeng? Dongeng merupakan cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Sedangkan seorang pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng tersebut. Indonesia kaya akan dongeng. Salah satunya cerita tupai dan ikan gabus. Lihat di halaman 95 dan 96. Untuk cerita dongengnya, silakan anak-anak Ustaz baca dan pahami di rumah. Kemudian, berdasarkan dongeng tersebut, silakan anak-anak Ustaz temukan. Apakah judul dongeng tersebut? Kemudian, siapa saja tokoh dalam dongeng tersebut? Bagaimana sifat tokoh dalam cerita tersebut? Maksudnya, bagaimana sifat ikan gabus dan bagaimana sifat tupai? Di mana tempat cerita tersebut? Apa awal dari cerita tersebut? Apa akhir dari cerita tersebut? Kemudian, apa pesan moral pada cerita tersebut? Kita lanjutkan. Tahu nggak anak-anak Ustaz? Kalau seorang pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu, yang mana wayang tersebut dibuat oleh Ayah Beni, seorang pengrajin kayu. Selain dari membuat wayang, Ayah Beni juga membuat meja dan kursi yang terbuat dari kayu. Untuk menghasilkan kursi, Ayah Beni harus membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskannya, kemudian mencatnya. Kemudian Ayah Beni menjual meja dan kursinya ke toko mebel. Nah, di toko mebel inilah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahnya Beni. Inilah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Yang pertama, pohon yang ada di hutan. Yang kedua, penebangan pohon. Yang ketiga, kayu diangkut ke kota. Yang keempat, pengrajin kayu membuat meja, kursi, dan sebagainya. Yang kelima, dijual ke toko mebel. Yang keenam, dari toko mebel ini orang-orang bisa membeli meja dan kursi tersebut. Kemudian, silakan anak-anak Ustaz jawab pertanyaan pada halaman 98 dan 99. Produk apa yang dihasilkan oleh Ayah Beni? Yang kedua, apakah pekerjaan Ayah Beni menghasilkan barang atau jasa? Beri alasannya. Yang ketiga, apa saja yang harus dikerjakan oleh seorang pembuat meja dan kursi? Yang keempat, jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai ke rumah kita atau ke sekolah atau ke tempat-tempat yang lain. Yang kelima, profesi atau pekerjaan apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai ke rumah kita. Kemudian lihat di halaman 100. Kenampakan hutan di Pulau Kalimantan dari tahun 1950 sampai tahun 2020. Warna hijau menunjukkan masih adanya pohon. Sedangkan warna kuning menunjukkan hutan yang sudah gundul. Ini bentuk hutan pada tahun 1950. Pohon di sana masih sangat banyak. Kemudian tahun 1985 hutan mulai gundul.
Kemudian tahun 2000 sampai tahun 2020 hutannya pun semakin gundul. Kemudian silakan anak Ustadz jawab pertanyaan yang ada pada halaman 101. Lanjut ke pembelajaran 2. Pekerjaan seorang nelayan memiliki nilai-nilai yang baik seperti gotong royong, persatuan, dan kesatuan. Seperti yang terdapat pada cerita sikap gotong royong di kampung nelayan. Contoh sikap gotong royong, persatuan dan kesatuan pada cerita tersebut adalah: yang pertama, mereka bersama-sama menarik ikan. Kemudian, hasil tangkapan ikan mereka bagi sama rata. Kemudian, sama-sama membetulkan jaring ikan yang rusak. Sikap dari persatuan dan kesatuan dari para nelayan sesuai dengan Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia dengan simbolnya pohon beringin. Semoga anak-anak Ustadz juga bisa menjaga persatuan dan kesatuan di 4 Zaid bin Sabit, di sekolah, di rumah, masyarakat, sesama agama, antar agama, dan di Indonesia, seperti persatuan dan kesatuan para pemimpin kita di Indonesia. Kemudian, silakan anak-anak Ustadz jawab pertanyaan pada halaman 105.